Para saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, katanya ketika orang-orang Israel itu menyembah, mengganti Yahweh dengan lembu emas yang tadi kita dengarkan dari kitab Keluaran, dan itu semua kisah-kisah yang dilihat oleh setan, jadi datanglah mereka kepada Yesus. Kenapa baru kami sekali berdosa langsung dikutuk? Lihatlah bangsa yang kau pilih itu. Semua mereka buat kesalahan. Dan kami sebenarnya para setan yang paling mengenal kamu. Kamu adalah Mesias, anak Tuhan dan ini. Orang Israel itu kenal. Tetapi mereka memberontak. Kenapa mereka itu akhirnya masih tetap diterima? Banyak kali dosa mereka. Kenapa mereka terus terima? Datanglah Tuhan. Memang kamu mengenal aku? Ya. Tapi kamu mengakui aku sebagai Tuhan? Oh, disitulah. Dan pernah kamu minta ampun? Tak pernah. Kalau orang Israel memang kan kenal, tapi kemudian berdosa, tapi akhirnya minta ampun. Tuhan berbelas kasih. Pada hari ini para bapak dan ibu, kita bukan setan, ya, kita bukan setan. Kita mungkin orang Israel lah yang mengakui Tuhan, tapi ada memang satu gugatan Yesus kepada orang-orang Israel. Cukup panjang dari bacaan, sampai suster pun berdiri tadi kan. Di sini Yesus menggugat orang-orang Israel pada masa itu, orang Farisi, orang Saduki, orang-orang yang dianggap hebatlah di tengah-tengah Israel ya. Mereka sebenarnya Yohanes sendiri sudah memberi kesaksian, itulah Mesias, dia akan datang waktu pas dibaptis di Sungai Yordan. Tapi mereka hilang. Banyak yang dibuat oleh Yesus sama sekali tidak bisa itu memberi kesaksian kepada orang-orang yang tertutup hatinya. Tidak bisa. Tak kenapa ya? Apalagi teman sekampungnya, semua orang-orang yang di Yerusalem, di Galilea sudah melihat, dan banyak nabi-nabi yang mengatakan dia yang akan datang, bahwa banyak lagi orang memberi kesaksian dia sudah menyembuhkan, tapi mereka sama sekali sepertinya tidak terpengaruh akan kesaksian itu. Dan disinilah akhirnya Yesus mengatakan, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran, tetapi akhirnya aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Bukan karena kesaksian kita, oh dialah Tuhan, dialah Mesias, dialah penyelamat, akhirnya saya menjadi Tuhan, tidak. Dan disinilah Yesus membuat satu yang penting ya, bahwa apa sebenarnya yang menjadi kesaksian bagi orang siapakah dia, yaitu kesatuan dia dengan Bapa dalam segala kegiatannya. Kesatuan itu, karena orang melihat Mesias itu atau Yesus adalah Tuhan, sehingga dia berani mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Walaupun itu membuat akhirnya dia mau dibunuh. Dan kemudian pekerjaan Kristus dibuat itu atas kemampuan Bapa yang ada dalam dirinya. Tak perlu ada kesaksian. Dia berbicara dan orang memang terkagum akan bicaranya. Dan kemudian dengan kesatuan dengan Bapa ini, dia menunjukkan dia sebagai Allah. Dia bisa menyembuhkan. Kesatuan dengan Bapa itulah yang bisa menghidupkan orang mati. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, saya tidak memerlukan kesaksian kalian, tapi Allah bersaksi tentang aku. Dan puncak dari kesaksian itu, kesatuannya dengan Allah, ialah ketika Yesus disalibkan. Dan itulah sebenarnya kesaksian yang paling utama. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian,
Kadang-kadang memang manusia suka kalau ada orang mengatakan, wah hebatnya itu, sedua itu, dan ini. Tapi rupanya yang paling penting untuk kita bukan kesaksian orang lain, yaitu yang paling penting dalam hidup kita ialah kebersamaan kita dengan Bapa dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap penderitaan kita, dan setiap kegembiraan kita, entah apapun itu. Orang Kristen, pengikut Kristus baru bermutu ketika dia selalu bersama dengan Bapa. Seperti Kristus, akhirnya mutunya ialah kebersamaan dengan Tuhan itu. Kita pun di dalam keluarga, kalau kita mau dikatakan sebagai pengikut Kristus yang sejati, tidak usah kita tunggu pengakuan dari orang atau sumbangan kita gini, tapi buatlah semuanya. Ibu, buatlah pekerjaanmu itu selalu bersama dengan Allah, dengan kasihnya. Seorang bapa, buatlah apa tugasmu, sikapmu, atau pengurus gereja, atau siapapun dia, petugas kantor, DPR atau apa, buatlah semua tugasmu itu bersama dengan kasih Tuhan, maka itulah yang membuat orang inilah pengikut Kristus yang sejati. Amin.